Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Indasari dengan NIM 210304231, kelas 4 reguler A MGT 6. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Program Studi Manajemen. Di sini saya akan membahas soal bagaimana manajemen teknologi informasi. Pada ini mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Nah, di sini saya mau menjelaskan kenapa saya memilih program studi manajemen. Program studi manajemen, dari sini saya bisa mempelajari keterampilan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia serta proses bisnis yang secara efisien. Universitas Muhammadiyah Riau memiliki program studi manajemen. Nah, program studi manajemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau ini ingin menjadikan prodi manajemen sebagai lembaga pendidikan yang tinggi, bermarwah, dan bermartabat yang mengelola sumber daya manusia dan menghasilkan ahli dalam bidang pemasaran, keuangan, pengelola SDM, wirausaha, dan juga operasional. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi atau yang disebut dengan IT. Istilah ini biasa digunakan dalam teknologi untuk menciptakan, mengubah, menyimpan, dan menggunakan teknologi dalam bentuk apapun. Nah, perangkat ini berupa komputer, teknologi komunikasi, dan hal lainnya. Fungsi teknologi informasi ini untuk menyimpan, untuk mengolah, untuk menyebarkan dalam menggunakan pembelajaran, menyampaikan informasi dan sumber informasi yang lainnya secara valid, efektivitas, dan efisien. Adanya perlunya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi ini, kita memiliki banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan informasi. Proses perdagangan bisa menggunakan teknologi elektronik dan kita lebih cepat mendapatkan suatu informan yang dari jarak jauh, serta kita bisa melakukan pekerjaan dari teknologi ini secara daring. Perlunya teknologi informasi. Dengan adanya ini kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Contoh, lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan komunikasi atau mendapatkan informasi. Kita melakukan proses perdagangan pun lebih cepat karena kita bisa menggunakan elektronik untuk melakukannya. Kita bisa mendapatkan informasi dari jarak jauh dan kita bisa melakukan bisnis secara daring jika memiliki kendala. Nah, ini untungnya kita bisa adanya teknologi informasi di zaman sekarang. Adanya sistem informasi, yaitu sistem informasi ini ilmu yang menggabungkan antara bidang manajemen dan bidang teknologi komputer. Jurusan sistem informasi ini dirancang untuk mendapatkan lulusan yang bisa merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang inovatif untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi. Nah, sistem informasi ini merupakan sistem yang digunakan untuk pengolahan data seperti menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan data. Selanjutnya, adanya perangkat keras pada komputer. Nama lainnya adalah hardware. Perangkat ini seperti bentuk fisik yang berwujud pada komputer yang bisa kita lihat dan kita sentuh dalam bentuk tersebut. Nah, seperti CPU, GPU, RAM, hard drive, motherboard, dan monitor. Komponen hardware atau perangkat keras ini adanya seperti keyboard komputer untuk kita bisa mengetik huruf dan simbol, adanya mouse untuk kita bisa menggerakkan sistem kecil pada printer, adanya mikrofon untuk kita bisa memasukkan suara agar bisa diolah dalam perangkat tersebut, adanya scanner untuk bisa menampilkan gambar yang kita masukkan. Selanjutnya ada perangkat lunak komputer atau nama lainnya adalah software.
perangkat lunak ini memiliki komponen komputer dalam bentuk data, program, file digital yang bisa dibaca dan dilihat pada komputer. Software ini tidak memiliki bentuk fisik atau bentuk wujud. Istilah ini digunakan untuk menonjolkan perbedaan antara software, perangkat lunak, dan hardware perangkat keras. Fungsi penting dalam sistem informasi perangkat lunak ini adalah untuk mengelola sumber daya perangkat keras, menerjemahkan informasi ke dalam mesin, dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Nah, aplikasi yang menggunakan jenis untuk perangkat lunak adalah perangkat lunak seperti sistem informasi, driver, dan bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu hasil untuk proses mental dan kognitif yang membawa seorang terlibat dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif untuk pemecahan masalah. Nah, semua proses pengambilan keputusan ini tentu menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Nah, keputusan dibagi menjadi 3, yaitu adanya terstruktur, setengah terstruktur, dan tidak struktur. Jenis ini dia juga memiliki jenis-jenis dalam pengambilan keputusan. Adanya jenis manajemen puncak, yaitu manajemen puncak ini pengambilan keputusan secara strategis yang biasa diambil oleh petinggi seperti CEO dan pemimpin. Adanya manajemen menengah. Manajemen menengah ini contohnya seperti administrasi. Adanya juga manajemen operasional. Manajemen operasional ini biasa untuk operasi sehari-hari. Sistem penunjang keputusan atau decision support system. Nah, ini merupakan suatu sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau operasi. Sistem penunjang keputusan ini dapat digunakan dalam tingkat manajemen, operasi, perencanaan. Sistem ini juga dapat digunakan membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan yang berubah dengan cepat. Penunjang keputusan ini juga dapat berupa komputer atau tenaga manusia dan bisa dikombinasi keduanya. Pengertian data. Pengertian data ini merupakan informasi dengan bahasa tertentu yang diolah secara efisien. Dapat berupa seperti subjek tunggal dan subjek plural yang dapat digunakan dalam proses tertentu. Contoh pada data seperti berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Nah, dapat berupa informasi yang berbentuk digital binar, khususnya yang dapat pada media transmisi dan juga komputer masa kini. Ada pula data yang disebut dengan mentahan yang merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling benar. Pengertian informasi. Informasi adalah hasil data yang telah diproses sedemikian rupa yang dapat membentuk pengetahuan sebagaimana yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi. Informasi dikatakan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi sesuatu untuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat dikatakan suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Pengetahuan. Nah, adanya value terdapat 3 tingkatan pengetahuan. Yang pertama, value knowledge, information, dan data. Pengetahuan ialah hasil dari informasi yang telah diproses sehingga memberikan pemahaman dan wawasan yang berguna. Untuk pengetahuan meningkatkan interpretasi informasi yang telah diakumulasi dari waktu ke waktu, memungkinkan transformasi dari data menjadi instruksi yang dapat digunakan. Selanjutnya ada pengorganisasian data dan informasi. Data dan informasi adalah dasar untuk penentuan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, intekstual,
relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Manajemen teknologi informasi ini dapat saya simpulkan, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih efisien, memutuskan keputusan bisnis, mengelola SDM, menyimpan, mengolah, mengembangkan, merangkai. Kita bisa menggunakan dalam sistem informasi ini untuk pekerjaan, kehidupan, dan dalam urusan sehari-hari. Itulah pembahasan dari saya mengenai manajemen teknologi informasi. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan kita semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.